Bab 1171. Pria tua itu bernama Xiang Qianren, salah satu tetua suci klan Xiang. Dia adalah ahli alam pertempuran surga tingkat 3 dengan umur panjang berkat tingkat kultivasinya, yang juga merupakan alasan mengapa dia memiliki kulit kemerahan meskipun usianya sudah lanjut. Dia berpikir bahwa dengan kekuatannya, dia sendiri dapat menghancurkan seluruh sekte Ziling. Namun, energi duri emas katak itu terlalu menakutkan. Baik Duoji maupun Taurus bukanlah lawan yang mudah. Sangat sulit baginya untuk melindungi Xiang Zixuan dan Ji Honglei sekaligus saat bertarung. Tetaplah di sini. Kurasa mereka tidak akan berani menyentuhmu. Aku akan mengalahkan orang-orang ini sebelum kembali untuk menghadapi anak ini, kata Xiang Qianren sebelum terbang ke langit untuk melawan Duoji, si Katak, dan si Taurus. Sebagai ahli alam pertempuran langit, mereka tidak akan mampu bertarung dengan seluruh kekuatan mereka tanpa membawanya ke langit. Xiang Zixuan, Ji Honglei, dan nona muda bernama Xiang Lingyu tampaknya tidak takut meskipun kehilangan perlindungan lelaki tua itu. Bahkan, Xiang Zixuan menjadi lebih berani ketika menantang Xiang Shaoyun. Xiang Shaoyun, lawan aku jika kau berani. Dia telah dikalahkan oleh Xiang Shaoyun dalam ketiga ujian di Aula Suci. Karena itu, dia gagal melamar Tuo Bawaner. Dia menyimpan dendam terhadap Xiang Shaoyun dan tidak ingin melewatkan kesempatan ini untuk menantang Xiang Shaoyun. Hanya kamu. Xiang Shaoyun mencibir. Dia sudah menjadi ahli alam fondasi jiwa tingkat 2 puncak yang dapat memasuki tahap berikutnya kapan saja. Dia dapat menghadapi ahli alam fondasi jiwa tingkat 3 seperti Xiang Zixuan dengan mudah. Hanya ada perbedaan satu tingkatan di antara keduanya. Bagi seseorang seperti Xiang Shaoyun, perbedaan itu seolah tidak ada artinya. Melawannya, hanya perbedaan tingkatan yang akan menjadi masalah. Kenapa? Apa kau takut, dasar pengecut? Xiang Zixuan terus mendesak. Hehe, kau terlalu lemah. Aku khawatir kau tidak akan mampu bertahan menghadapi aku, kata Xiang Shaoyun sambil tersenyum. Sungguh lelucon. Dengan kekuatanmu, aku bisa dengan mudah mengalahkan kalian berdua sekaligus, ujar Xiang Zixuan dengan percaya diri. Baiklah, mari kita coba. Aku akan mengajarimu bahwa selalu ada seseorang yang lebih kuat di luar sana, kata Xiang Shaoyun sambil melangkah maju dengan ekspresi geli. Tuan muda sekte, mengapa Anda tidak membiarkan saya memberinya pelajaran, saran pemandu itu tiba-tiba. Xiang Shaoyun menatap pemandu itu dengan heran sebelum bertanya sambil tersenyum, siapa nama Anda? Sebagai tanggapan kepada ketua sekte muda, saya Tianji, jawab pemandu itu dengan tergesa-gesa. Tianji, maksudnya Katak. Xiang Shaoyun terkejut. Tidak, Tian seperti ladang, dan Ji seperti kesempatan, jelas pemandu wisata itu dengan agak malu-malu. Oh, Tianji. Nama yang bagus, puji Xiang Shaoyun. Kau bisa tetap di sisiku dan bekerja untukku mulai sekarang. Tianji sangat gembira. Dia berkata, terima kasih banyak, Tuan Muda Sekte. Kemudian dia berbalik dan menghadap Xiang Zixuan. Aku akan mencabut tengkoraknya dari pundaknya untukmu, Tuan Muda Sekte. Tianji tampaknya terlalu bersemangat. Dia hanyalah seorang kaisar. Bagaimana mungkin dia bisa menandingi Xiang Zixuan? Sebelum Tianji sempat melakukan apapun, Xiang Shaoyun memegang bahunya, menariknya mundur, dan berkata, ini bukan tempat untukmu berkelahi. Silakan saja. Karena kau tamu, aku izinkan kau memulai duluan. Jika kau bisa menghentikan lebih dari 3 langkahku, aku akan mengikuti semua rencanamu, kata Xiang Shaoyun sambil memberi isyarat kepada Xiang Zixuan. Sungguh arogan. Matilah, terroret Xiang Zixuan sambil melesat ke arah Xiang Shaoyun secepat kilat. Xiang Zixuan adalah seseorang yang mampu melawan bahkan seorang penguasa tingkat 6. Dia bisa melihat bahwa Xiang Shaoyun hanyalah seorang penguasa tingkat 2. Dia bisa dengan mudah menghancurkan lawan di level ini. Sebuah kepalan tangan petir yang dahsyat melesat keluar dengan tekanan yang menindas. Melihat tinju yang datang, Xiang Shaoyun dapat merasakan bahwa Xiang Zixuan benar-benar seorang pemuda luar biasa dari klan Xiang. Pukulan itu mengandung niat tinju yang kuat yang memberikan kemampuan untuk melawan mereka yang memiliki tingkat kultivasi lebih tinggi. Tidak seorang pun dengan tingkat kultivasi yang sama seharusnya mampu menghentikan pukulan seperti itu. Sayangnya, itu bukan apa-apa bagi Xiang Shaoyun. Tepat saat pukulan itu mencapai Xiang Shaoyun, dia menangkap tinju itu dengan kecepatan kilat. Bes! Bes! Xiang Zixuan menggunakan kekuatan petir mutasi tingkat tinggi yang luar biasa yang dapat langsung menghanguskan siapapun yang menyentuhnya. Sayangnya baginya, Xiang Shaoyun kebal terhadap petirnya. Seolah-olah energi petir Xiang Zixuan telah tenggelam ke jurang tak berdasar, gagal melakukan apapun terhadap Xiang Shaoyun. Ekspresi keterkejutan yang luar biasa terpancar di wajah Xiang Zixuan ketika ia menyadari apa yang sedang terjadi. Pikiran pertamanya adalah mundur sebelum maju lagi dengan serangan yang berbeda. Namun, cengkeraman yang menahan tinjunya terlalu kuat. Ia gagal menarik tinjunya kembali. Kekuatan kecil yang kau miliki ini tak ada apa-apanya di hadapanku,
kata Xiang Shaoyun sambil mencibir dan sedikit menggerakkan pergelangan tangannya. Retak. Suara tulang patah yang tajam terdengar. Kemudian, ratapan yang keras dan menyedihkan terdengar. Ji Honglei dan Xiang Lingyu hampir bisa merasakan sakit dari ratapan itu. Namun, Xiang Zixuan bukanlah orang yang sepenuhnya tidak berdaya. Dia menahan rasa sakit dan menghunus pedang ungu dengan tangan lainnya sebelum menusuk Xiang Shaoyun. Pada saat yang sama, dia juga memanggil hujan petir dari langit, mencoba membunuh Xiang Shaoyun dengan bombardir sambaran petir. Pertarungan yang sia-sia, ujar Xiang Shaoyun sambil melancarkan tendangan secepat kilat ke arah Xiang Zixuan. Tendangan itu mengenai perut Xiang Zixuan, membuatnya terlempar jauh seperti anjing mati. Bahkan setelah terhempas ke tanah, dia terus meluncur menjauh. Semua energi petir di sekitar tubuhnya telah sepenuhnya menghilang. Xiang Zixuan bukanlah tandingan Xiang Shaoyun. Melihat Xiang Zixuan yang telah menderita kekalahan telak, Xiang Lingyu berlari ke arah Xiang Shaoyun dan berteriak, "Bagaimana kau bisa begitu biadab? Apakah aku biadab?" Xiang Shaoyun terkejut dengan tuduhan itu. "Benar sekali. Kau biadab. Kami di sini sebagai tamumu, tapi kau menyuruh orang memukuli kami." "Kau orang jahat," teriak Xiang Lingyu sambil cemberut marah. "Apakah semua orang yang dididik oleh klan Xiang sebodoh ini?" tanya Xiang Shaoyun terus terang. Dulu, dia tidak akan peduli pada seseorang seperti Xiang Lingyu yang jelas-jelas masih polos dan tidak menyadari seluk-beluk dunia. Tetapi sangat jelas bahwa klan Xiang adalah pihak yang bertindak arogan. Karena Xiang Lingyu malah mengkritiknya, dia bertanya-tanya apakah Xiang Lingyu memiliki masalah dengan pikirannya atau apa. Xiang Lingyu belum pernah dimarahi seperti ini sebelumnya. Dia merasa sangat bersalah hingga mulai menangis. Ji Honglei bergegas menghampiri, menepuk bahu Xiang Lingyu, dan berkata, "Jangan menangis, Lingyu. Ini wilayah mereka. Kitalah yang pertama bersikap tidak sopan. Kita tidak punya dasar untuk mengkritik mereka." Akhirnya, ada seseorang yang tidak sepenuhnya bodoh, kata Xiang Shaoyun sambil mengangguk. Bab 1172. Terima kasih atas pujiannya. Tapi sebenarnya tidak bijak jika Anda menyinggung klan Xiang. Anda seharusnya tahu bahwa pada dasarnya kami hanyalah utusan, kata Ji Honglei. Dia berpikir dalam hati, pemuda ini sungguh luar biasa. Sikapnya yang mendominasi dan pantang menyerah pada dasarnya sama dengan leluhurnya itu. Saat memikirkan hal itu, beberapa emosi bergejolak di hatinya. Xiang Shaoyun menjawab dengan nada tegas, "Jadi, apakah klan Xiang akan meninggalkan pengasingan? Ayo, hadapi aku." Sejujurnya, saat ini dia tidak memiliki peluang untuk menang melawan klan Xiang. Tetapi ada hal-hal yang harus dia hadapi cepat atau lambat. Mungkin dia bahkan harus mengungkapkan identitas aslinya. Kau adalah keturunan klan Xiang, dan itu bukanlah sesuatu yang bisa kau ubah. Kalau begitu, mengapa kau tidak kembali dan menghormati leluhurmu? Itu sama saja dengan kembali ke akarmu. Aku yakin ayahmu juga akan bersedia menerima tawaran ini, kata Ji Honglei. Jika ayahku ada di sini, dia mungkin akan langsung membunuh kalian semua, kata Xiang Shaoyun dingin. Tunggu saja. Tidak akan lama lagi sebelum mereka berdua datang ke sini dan pergi bersama kalian berdua. Kemudian dia kembali ke aula dengan dingin. Tepat setelah memasuki aula, klon jiwanya terbang ke langit. Jiwanya dapat mengambil bentuk jasmani dan non-jasmani, yang merupakan keuntungan besar yang dimilikinya dibandingkan orang lain. Dia akan mendukung bangsanya yang bertempur di langit. Dia tidak akan membiarkan kecelakaan terjadi. Di langit yang tinggi, kura-kura itu bertarung melawan Xiang Fengchen. Keduanya seimbang, dan pertempuran berlangsung sengit. Kura-kura itu memiliki kultivasi yang sedikit lebih rendah daripada Xiang Fengchen. Namun, energi duri emas Flux telah memberinya kemampuan menyerang yang ditingkatkan sehingga sepenuhnya menghapus kesenjangan di antara mereka. Xiang Fengchen adalah kultivator alam pertempuran surga tingkat akhir kedua. Dia mengira dia bisa dengan mudah menaklukkan kura-kura itu. Baru sekarang dia menyadari betapa salahnya dia. Kekuatan petir yang sangat dia banggakan gagal menembus cangkang kura-kura, membuatnya merasa sangat tak berdaya. Di sisi lain, pukulan kura-kura itu sangat kuat. Setiap pukulan sangat merusak dan menyebabkan ruang itu sendiri retak, memaksa Xiang Fengchen untuk bertarung dengan senjata sucinya. Akan butuh waktu cukup lama bagi mereka untuk menentukan pemenang kecuali keduanya bersedia bertarung dengan mempertaruhkan nyawa mereka. Adapun Xiang Qianren, ia seorang diri menghadapi 3 lawan dan tetap unggul. Ia tidak mengolah kekuatan petir. Sebaliknya, ia fokus pada kekuatan angin, yang memberinya keunggulan dalam kecepatan atas lawan-lawannya. Badai angin tanpa henti menyerang katak, duo Ji, dan si Taurus, memaksa mereka untuk mundur berulang kali. Jika bukan karena katak yang memblokir sebagian besar serangan, duo Ji dan si Taurus tidak akan mampu bertahan dari serangan Xiang Qianren. Kau tidak cukup kuat untuk melawanku. Saatnya kau kalah, kata Xiang Qianren. Semakin lama ia bertarung, semakin agresif ia jadinya. Ia berubah menjadi embusan angin dan muncul di belakang duo Ji,
berusaha untuk mengalahkan duo Ji terlebih dahulu. Angin puting beliung yang mengerikan muncul di sekitar duo Ji, mengancam akan mencabik-cabiknya. Mimpi saja. Kodok itu bereaksi cepat. Ia berubah menjadi wujud utamanya, membuka mulutnya yang besar, dan melepaskan daya hisap yang menarik duo Ji, menyelamatkannya dari kematian. Xiang Qianren tidak menyerah dalam serangannya. Dia mengirimkan 6 pusaran angin, melepaskan kekacauan ke segala arah saat dia mencoba membunuh katak, banteng, dan duo Ji. Seluruh medan perang berubah menjadi dunia badai dahsyat yang tak terbayangkan. Si katak berhasil melindungi dirinya sendiri dengan susah payah, tetapi dia tidak lagi bisa membantu duo Ji dan si Taurus. Baik duo Ji maupun para Taurus itu buru-buru mundur, tubuh mereka dipenuhi banyak luka baru. Jika mereka sedikit saja lebih lambat, mereka pasti sudah hancur berkeping-keping. Sekte Ziling kecil berani bersikap kurang ajar seperti ini. Akan kuberi pelajaran pada kalian semua hari ini, seru Xiang Qianren sambil menyerbu katak itu. Berusaha menghabisinya, ia menyilangkan tangannya dan menggabungkan 2 pusaran angin untuk menciptakan pusaran angin yang lebih dahsyat. Namun, saat ia menciptakan angin puting beliung, kekuatan yang tak terlukiskan tiba-tiba muncul dan melesat ke arahnya. Meskipun refleksnya cepat, ia tidak mampu bereaksi tepat waktu dan terkejut. Serangan itu mengenai punggungnya, merobek kulitnya dan menyebabkan darah mengalir. Ia sebenarnya terluka oleh kekuatan angin yang paling ia kenal. Tikus yang mana ini? Tunjukkan dirimu, teriak Xiang Qianren, mengerahkan pertahanan maksimalnya. Pada saat yang sama, dia menggunakan indranya untuk memindai sekelilingnya guna mencari lawan yang tersembunyi. Sayangnya, dia tidak menemukan apapun, betapapun dia berusaha. Serangan angin yang lebih mengerikan muncul di belakangnya, dan serangan itu tidak kalah kuat dari serangan anginnya sendiri. Serangan itu memaksanya untuk membela diri dengan segenap kekuatannya. Namun, serangan-serangan itu hanya dimaksudkan untuk mengalihkan perhatiannya. Sebuah serangan yang lebih dahsyat muncul dan melesat ke arahnya dari tempat lain. Dia tidak punya cara untuk menangkisnya, dan serangan-serangan itu memaksanya untuk mundur berulang kali. Pakaiannya robek. Jika ini terus berlanjut, hanya masalah waktu sebelum dia benar-benar telanjang. Bajingan! Aku menolak untuk percaya aku tidak akan bisa menemukanmu. Xiang Qianren sangat marah. Dengan raungan, sepasang pedang muncul di tangannya. Dia mulai mengayunkannya dengan membabi buta. Badai penghancuran. Seolah-olah bencana alam telah turun, menciptakan kekacauan mutlak di sekitarnya. Kehancuran yang dahsyat itu cukup kuat untuk meratakan sebuah kota. Inilah kekuatan seorang kultivator alam pertempuran surga, kekuatan yang luar biasa dahsyat. Xiang Shaoyun, yang bersembunyi, mengirimkan pesan kepada katak, banteng, dan duo Ji, pergilah bantu kura-kura dan akhiri pertarungan secepat mungkin. Biarkan aku yang menanganinya. Dia tak lagi berani menahan diri. Karena dia ingin mengasah kekuatan jiwa sucinya, pertarungan sesungguhnya seperti ini diperlukan. Bintang anginnya bergejolak, mendorong jiwa sucinya ke keadaan siap tempur. Arus angin mulai berputar di sekelilingnya, membentuk badai dahsyat. Bunuh! Xiang Shaoyun meraung dengan niat bertempur yang tinggi. Dia mengerahkan seluruh kekuatan yang dimilikinya dari kedalaman angin, mendorong kecepatan anginnya hingga batas maksimal dan menciptakan banyak bilah angin penghancur yang bertabrakan dengan badai Xiang Qianren. Kedua badai bertabrakan, merobek ruang itu sendiri dan menyeret kedua petarung ke dalam kehampaan. Arus energi kacau di kehampaan menjadi semakin kacau dengan masuknya energi mereka. Semakin lama pertempuran berlangsung, semakin baik kondisi Xiang Shaoyun. Penguasaannya atas kekuatannya terus meningkat sementara Xiang Qianren terpaksa mundur berulang kali. Akhirnya, badai Xiang Shaoyun menelan Xiang Qianren dan pada akhirnya memindahkan tubuh Xiang Qianren ke tempat yang tidak diketahui. Xiang Shaoyun menatap kosong ke depan untuk waktu yang sangat lama. Aku tidak mungkin mengusirnya dengan badai, kan, gumam Xiang Shaoyun pada dirinya sendiri. Dia tidak membuang waktu untuk memikirkannya. Sebaliknya, dia merobek ruang hampa dan kembali ke medan perang. Dia tahu bahwa Xiang Qianren paling banter hanya akan terluka parah, dan kecil kemungkinannya dia telah mengusir Xiang Qianren. Lagi pula, seseorang di alam pertempuran surga sudah bisa bergerak masuk dan keluar dari ruang hampa sesuka hati. Bab 1173. Ketika Xiang Shaoyun kembali ke langit tinggi di atas Sekte Ziling, dia mendapati Xiang Fengchen telah ditangkap oleh kura-kura dan yang lainnya. Tuan Muda Sekte, apa yang harus kita lakukan dengannya? Tanya kura-kura itu. Xiang Shaoyun, sebaiknya kau bebaskan aku, atau Sekte Zilingmu akan lenyap, ancam Xiang Fengchen tanpa gentar meskipun ia berstatus sebagai tahanan. Bawa dia kembali ke sekte. Kita akan menunggu klan Xiang datang dan membayar tebusan untuknya, kata Xiang Shaoyun setelah berpikir sejenak. Karena dia sudah menyinggung klan Xiang, tidak ada lagi kebutuhan untuk bersikap sopan. Dan dengan demikian, Xiang Fengchen dibawa kembali ke sekte. Xiang Zixuan, Ji Honglei, dan Xiang Lingyu benar-benar terkejut. Xiang Fengchen adalah paman mereka.
Seseorang seperti dia ditangkap oleh Sekte Ziling begitu saja. Di mana Xiang Qianren? Dia tidak mungkin mati, kan? Jika dia benar-benar mati, maka ini akan berkembang menjadi masalah yang jauh lebih besar. Berhentilah melamun. Kalian juga akan tinggal di sekte ini. Mari kita tunggu klan Xiang membayar uang tebusan untuk kalian semua, kata Xiang Shaoyun dengan acuh tak acuh. Awalnya dia berencana membiarkan ketiganya pergi, tetapi dia berubah pikiran. Ketiganya sama sekali tidak bisa melawan, jadi mereka hanya bisa patuh dan mengikutinya kembali ke sekte. Xiang Lingyu menangis terseduh-seduh, seolah-olah Xiang Shaoyun hendak menyiksanya. Dalam hati, dia mengutuk, pria bau ini. Dia akan menderita nasib buruk di masa depan. Xiang Shaoyun tidak menyiksa mereka. Namun, dia juga tidak memperlakukan mereka dengan baik. Kultivasi mereka semua disegel sebelum mereka dibuang ke sebuah gunung terpencil. Kura-kura itu ditugaskan untuk mengawasi mereka agar Xiang Fengchen tidak dapat memulihkan kekuatannya dan melarikan diri. Adapun Xiang Shaoyun, ia kembali ke ruang kultivasinya. Di sana, ia mulai memeriksa cincin penyimpanan Xiang Zong, mencoba melihat apakah ada harta karun di dalamnya. Xiang Zong adalah seorang Sein dengan lautan kosmos astral. Namun, lautan kosmos astral memiliki ruang terbatas. Karena itu, ia masih akan menyimpan banyak barang di cincin penyimpanannya. Ketika tetua penjaga kuburan membunuh Xiang Zong, semua yang ada di lautan kosmos astral miliknya telah diambil oleh tetua penjaga kuburan. Semua barang itu disimpan dalam cincin penyimpanan yang diserahkan kepada Xiang Shaoyun. Seseorang seperti tetua penjaga makam tidak akan peduli dengan barang-barang milik seorang Sein. Namun, hal itu berbeda bagi Xiang Shaoyun. Ketika Xiang Shaoyun melihat isi di dalam cincin itu, ia sangat senang melebihi ekspektasinya. Ternyata ada cukup banyak barang-barang tingkat Sein di dalamnya. Di antara barang-barang tingkat suci, ada beberapa ramuan suci, beberapa material, dan bahkan beberapa kristal suci. Ada juga beberapa barang berharga lainnya. Yang membuat jantung Xiang Shaoyun berdebar lebih kencang adalah adanya beberapa batu hampa di dalam cincin itu juga. Batu hampa adalah salah satu material penting yang dibutuhkan untuk membangun formasi teleportasi, dan juga material yang paling ia butuhkan saat ini. Bahan-bahan yang ia dapatkan dari kepala balai suci hampir habis. Adapun bahan-bahan yang dikumpulkan oleh Qian Furen, banyak bahan penting yang masih hilang. Batu hampa adalah salah satu bahan yang hilang tersebut. Selanjutnya, aku perlu mencari beberapa batu pendeteksi roh. Ini adalah material penting untuk menghubungkan kedua formasi tersebut, dan juga material yang paling sulit ditemukan. Semua material lainnya bisa dibeli asalkan aku memiliki cukup kristal roh atau kristal suci, gumam Xiang Shaoyun. Dia menyimpan semua material itu ke dalam lautan kosmos astralnya dengan rapi. Saat menyimpannya, dia terkejut menemukan sebuah kotak giok tersegel di dalam cincin itu. Rasa ingin tahunya pun tergelitik. Dia mengeluarkan kotak itu dan menghapus segelnya dengan kekuatan jiwa sucinya. Lalu, dengan hati-hati ia membuka kotak itu. Ia dengan cemas menunggu untuk melihat harta karun macam apa yang ada di dalamnya. Tetapi ketika kotak itu dibuka, ia terkejut. Tidak ada harta karun yang mengejutkan di dalam kotak itu. Sebaliknya, hanya ada peta yang rusak. Peta itu tampak sangat familiar. Ia mengambilnya dan termenung sebelum bergumam, apakah ini peta harta karun? Sebuah peta rusak lainnya muncul di tangannya. Dia menemukan bahwa kedua peta itu sebenarnya terbuat dari bahan yang sama. Selain itu, kedua peta tersebut dapat disatukan dengan sempurna. Sayangnya, sekitar sepertiga dari peta itu masih hilang. Apakah ini peta yang mengarah ke suatu rahasia besar, gumam Xiang Shaoyun. Sayangnya, peta itu tidak lengkap, jadi dia hanya bisa meletakkannya kembali ke dalam kotak giok. Semuanya akan menjadi jelas jika dia cukup beruntung menemukan peta ketiga di masa depan. Karena Xiang Zong menyimpan peta itu dengan sangat hati-hati, itu hanya membuktikan bahwa peta tersebut memiliki nilai yang cukup besar. Setelah meninggalkan ruang kultivasinya, Xiang Shaoyun ingin menuju ke Aula Suci. Namun, ia takut orang-orang klan Xiang akan datang saat ia tidak ada. Pikirannya bergejolak. Kepala Aula Suci belum memberinya selembar giok. Jika tidak, dia bisa saja menghancurkan selembar giok itu untuk memanggil kepala aula dan menghubungkan simpul spasial. Selain itu, tidak ada orang luar yang bisa memasuki Aula Suci. Dia harus melakukan perjalanan sendiri. Aku harus memikirkan solusinya, gumam Xiang Shaoyun. Ia pergi mengunjungi puncak Yao. Ia telah mendengar bahwa Yao Qian telah meninggalkan pengasingannya. Ia ingin melihat sejauh mana kultivasinya telah berkembang. Di puncak Yao, Yao Qian mengacungkan kapak hijau berkilauan. Untaian cahaya kehijauan transparan berputar-putar di sekitar kapak, tampak tajam dan menyilaukan. Pada umumnya, pria lebih suka menggunakan kapak. Tetapi ketika seorang wanita muda yang manis dan imut seperti Yao Qian mengacungkan senjata seperti itu, dia memancarkan keindahan yang unik. Saat Xiang Shaoyun tiba, Yao Qian merasakan kehadirannya.
Ia berhenti, dengan lembut menyingkirkan rambutnya ke samping untuk memperlihatkan wajah cantiknya, dan berkata sambil tersenyum, "Tuan Muda Sekte, apa yang Anda lakukan di sini?" "Sudah lama kita tidak bertemu, jadi aku datang berkunjung," kata Xiang Shaoyun sambil tersenyum. Yao Qian saat ini tampak sangat berbeda dari Yao Qian yang dulu lemah dan rapuh. Tubuh dan jiwanya dalam keadaan sehat, dan seluruh tubuhnya dipenuhi vitalitas, memancarkan aura awet muda yang kuat. "Kau baik sekali," kata Yao Qian riang. Dia selalu menyukai Xiang Shaoyun. Kini perasaan itu telah terpendam, sesuatu yang tidak akan dia ungkapkan sebelum mencapai level yang sama dengannya. Dia bertekad untuk menepati sumpah ini. "Kecepatan kultivasimu sungguh menakjubkan. Sudah berapa lama? Kau sudah menjadi kultivator alam langit tingkat 4. Jika ini terus berlanjut, tidak akan lama lagi kau akan melampauiku," kata Xiang Shaoyun dengan tatapan memuji. "Jika kau bisa dikalahkan semudah itu, kau tidak akan pantas menjadi ketua sekte muda," kata Yao Qian sambil mengerutkan bibir. "Lihatlah kerutan di dahimu. Apakah kau mengalami masalah? Kau bisa bercerita padaku." Xiang Shaoyun terdiam sejenak sebelum berkata, "Masalah internal kita telah terselesaikan, jadi kita hanya perlu khawatir tentang agresi eksternal. Kita memiliki banyak musuh yang kuat, namun kita tidak mendapatkan bantuan apapun." "Bagaimana mungkin aku tidak khawatir? Aku dengar dari kakek. Ada seseorang dari klanmu yang datang mengetuk pintu," tanya Yao Qian. "Ya, kita masih belum cukup kuat untuk melawan mereka. Kita memang punya beberapa pembantu, tapi aku khawatir klan itu akan datang sebelum bantuan tiba. Aku benar-benar tidak tahu harus berbuat apa," kata Xiang Shaoyun sambil duduk dan menghela napas. Yao Qian berdiri di belakangnya dan mulai memijat pelipisnya dengan jari-jarinya yang lembut. Dia berkata, "Ini mudah diselesaikan. Kamu hanya terlalu banyak berpikir." Bab 1174. "Mudah? Apa maksudmu?" tanya Xiang Shaoyun dengan agak bingung. Sebagai seseorang yang memiliki cahaya kebijaksanaan, ia mampu melihat menembus banyak kerumitan. Namun, masalah yang sangat mengganggunya ini justru menjadi masalah sederhana bagi orang lain. Karena sudah terjadi, tidak ada gunanya terus memikirkannya. Kau juga tidak akan bisa mengubah kenyataan bahwa kau adalah pihak yang lebih lemah meskipun tetap di sini. Sebaiknya kau pergi secepat mungkin dan mencari bantuan. Sebelum menemukanmu, mereka tidak akan berani menghancurkan sekte ini dengan mudah. Kau selalu bisa membalikkan keadaan setelah kembali dengan bantuan, kata Yao Qian. Mata Xiang Shaoyun berbinar. Itu benar. Tidak akan banyak berpengaruh apakah dia tinggal atau tidak. Kalau begitu, dia sebaiknya pergi dan membawa bantuan secepat mungkin. Mungkin masih ada harapan jika dia melakukan itu. "Qian kecil, kau benar. Masalah ini tidak boleh ditunda. Aku akan segera berangkat," kata Xiang Shaoyun sambil menepuk dahinya tanda menyadari kesalahannya. Dia berhenti begitu tiba-tiba sehingga menabrak Yao Qian yang berada di belakangnya, menyebabkan Yao Qian terjatuh. Xiang Shaoyun bereaksi cepat dan menariknya ke dalam pelukannya. Dia meminta maaf, aku terlalu bersemangat." Saat Yao Qian bersandar pada Xiang Shaoyun, ekspresi malu muncul di wajahnya. Dia berkata, "Aku baik-baik saja. Kalau begitu aku permisi dulu. Teruslah berlatih keras. Di masa depan, sekte ini akan bergantung padamu," kata Xiang Shaoyun sambil bergegas pergi. Kapak itu muncul kembali di tangan Yao Qian, dan Yao Qian, melihat Xiang Shaoyun pergi terburu-buru, bergumam, "Jangan khawatir, kakak Shaoyun. Aku pasti akan melindungi sekte ini untukmu di masa depan." Tepat ketika Xiang Shaoyun hendak menyerah dan pergi mencari bantuan, lebih banyak orang dari klan Xiang tiba di sekte tersebut. "Xiang Shaoyun, bebaskan anggota klan Xiang kami segera, atau hari ini akan menjadi hari kehancuran sekte Anda," suara Xiang Qianren terdengar di langit. "Lawan yang sudah kalah berani bersikap kurang ajar seperti itu," raungan si kodok sambil terbang ke langit. Kura-kura, Taurus, dan Duoji juga bergegas keluar, tidak memberi lawan mereka kesempatan untuk mengejutkan mereka. Xiang Shaoyun tentu saja tidak akan bersembunyi juga. Dia mengikuti para Sein ke langit juga. Dia menemukan bahwa hanya satu orang tambahan yang datang bersama Xiang Qianren. Namun, orang ini memancarkan aura yang jauh lebih kuat daripada Xiang Qianren. Orang kedua adalah seorang pria parubaya yang tenang. Ia berdiri dengan tangan terlipat di belakang punggungnya. Ia memiliki postur tubuh yang tegak dan tinggi, matanya bagaikan sepasang bintang. Auranya benar-benar tertutup, seolah-olah ia telah menyatu sempurna dengan alam. Jika seseorang tidak memperhatikannya, orang itu bahkan tidak akan menyadari kehadirannya. "Tetua Ge, hati-hati. Mereka juga memiliki kultivator angin alam suci yang tersembunyi di sini," ujar Xiang Qianren. Pria parubaya itu adalah Xiang Cheng'e, seseorang dengan kedudukan yang sangat tinggi di klan Xiang. Dia 2 generasi lebih tua dari Xiang Qianren dan merupakan kultivator alam pertempuran surga tingkat 7. Tingkat kekuatan ini membuatnya termasuk di antara makhluk terkuat di dunia.
Ia diperintahkan untuk menyelidiki kematian Xiang Song. Namun, ia gagal menemukan apapun, seolah-olah semua jejak telah sepenuhnya dihapus. Karena itu, ia akhirnya memutuskan untuk datang dan melihat Sekte Ziling. Yang mengejutkannya, ia menemukan Xiang Qianren, yang sedang melarikan diri dengan putus asa. Setelah Xiang Qianren menceritakan seluruh kisah kepadanya, keduanya bergegas ke sekte tersebut. Ada dua alasan mereka berada di sana. Pertama, untuk menyelamatkan orang-orang mereka sendiri dan, kedua, untuk menyelesaikan masalah kembalinya Xiang Shaoyun ke pangkuan klan. Sambil memandang keduanya, Xiang Shaoyun berkata, jadi kalian benar-benar berpikir Sekte Ziling kami tidak memiliki orang lain. Kalian benar-benar terus-menerus mengincar kami. Pada titik ini, satu-satunya pilihan Xiang Shaoyun adalah tetap teguh hingga akhir, terlepas dari kekuatan mereka. Tatapan Xiang Chenge tertuju pada Xiang Shaoyun, memberikan Xiang Shaoyun perasaan tidak nyaman bahwa seluruh tubuhnya telah dilihat secara saksama. Kau memang tampak persis sama dengan leluhur Xiang Dingtian. Kau adalah keturunan dari cabangnya, kata Xiang Chenge. Kembalilah ke pangkuan klan. Hanya dengan berada di klan kau akan bisa berkembang lebih baik. Tempat ini terlalu kecil untukmu. Xiang Shaoyun menatap Xiang Chenge dan berkata, aku tidak keberatan jika aku menerima semua dukungan kalian setelah kembali. Tapi itu jelas bukan sesuatu yang akan kalian lakukan. Darah yang mengalir di pembuluh darahku dan ayahku hanyalah darah keluarga cabang. Itulah sebabnya ayahku meninggalkan klan saat itu. Dia melihat kemunafikan kalian. Sepertinya kau salah paham tentang klan ini. Kami selalu merawat dengan baik talenta muda yang luar biasa. Kami tidak akan mendiskriminasi siapapun berdasarkan apakah seseorang berasal dari garis keturunan utama atau keluarga cabang, kata Xiang Chenge. Itu juga bukan alasan ayahmu meninggalkan klan. Jika kau sulit mempercayainya, silakan suruh dia datang kepadaku. Jika ayahku ada di sini, kau bahkan tidak akan diberi kesempatan untuk datang dan pergi sesuka hatimu seperti ini, kata Xiang Shaoyun dengan nada mengejek. Dari tingkah lakumu, apakah kau menyatakan perang padaku? Kau tidak bisa menghentikanku, kata Xiang Chenge sambil melepaskan auranya. Ekspresi Xiang Shaoyun dan yang lainnya berubah menjadi sangat serius. Seorang ahli tingkat ini adalah seseorang yang tidak mungkin mereka hentikan. Aku akan mengembalikannya padamu. Mengenai kepulangan kami ke klan, kita akan membicarakannya setelah ayahku kembali. Xiang Shaoyun akhirnya berkompromi. Dia tidak akan mampu mengalahkan ahli setingkat ini bahkan jika dia menjadi tak terlihat. Sebaiknya dia berkompromi saja. Jika Xiang Chenge marah, Xiang Chenge mungkin benar-benar akan menghancurkan seluruh sekte. Tentu saja aku akan membawa mereka bersamaku. Tapi kau juga akan ikut, kata Xiang Chenge sambil mengulurkan tangan ke arah Xiang Shaoyun. Sebelum ada yang sempat bereaksi, Xiang Shaoyun sudah ditangkap. Tuan Sekte Muda, teriak para orang suci Sekte Ziling dengan panik. Mereka semua menyerang Xiang Chenge. Lakukan satu gerakan lagi dan aku akan membunuhnya, kata Xiang Chenge dengan tatapan tajam. Ancaman itu berhasil. Tak satu pun dari para santo yang berani bergerak lagi. Jangan main-main. Kalau tidak, kau tidak akan mampu menahan amarah ketua sekte kita saat dia kembali, kata Duoji. Xiang Yangzan adalah anak yang baik. Tapi dia sendiri tidak akan mampu berbuat banyak, kata Xiang Chenge dengan acuh tak acuh. Dia menatap Xiang Qianren dan berkata, kumpulkan yang lain. Sudah waktunya kita pulang. Baik, Tetua G, jawab Xiang Qianren dengan hormat sebelum bergegas ke tempat Xiang Fengchen, Xiang Zixuan, dan yang lainnya ditahan. Tak lama kemudian, para anggota klan Xiang yang tertangkap dibawa keluar, dan mereka memberi hormat serta menyapa Xiang Chenge. Kakek G, senang sekali melihatmu menangkap penjahat ini, kata Xiang Lingyu dengan gembira saat melihat Xiang Shaoyun yang telah ditangkap. Serahkan dia padaku, Kakek G. Aku akan memastikan dia menderita nasib yang lebih buruk daripada kematian, kata Xiang Zixuan dengan penuh kebencian. Cukup. Misi kita adalah membawanya kembali. Hal-hal lain tidak menyangkut kita. Ikuti aku kembali, kata Xiang Chenge. Dengan sekali kibasan lengan bajunya, energi menyelimuti semua orang, dan dia memasuki kehampaan bersama mereka. Bab 1175. Suasana mendung menyelimuti Sekte Ziling. Pemimpin sekte muda mereka telah diculik tepat di depan mata mereka, dan tak seorang pun dari mereka dapat berbuat apapun. Ini terlalu memalukan. Ini tidak akan berhasil. Aku akan pergi mencari ketua sekte. Hanya ketua sekte yang bisa menyelamatkan ketua sekte muda ini, kata Duoji sambil menggertakkan giginya. Sebelumnya, ia telah mendengar dari Xiang Shaoyun bahwa Xiang Yangzan masih hidup. Dengan kekuatannya saat ini, ia sepenuhnya mampu memasuki gerbang Wumo terlarang dan mencari Xiang Yangzan. Ia hanya bisa menaruh harapannya pada pemimpin sekte. Jika kau pun pergi, tidak akan ada lagi yang mengawasi sekte ini, kata kura-kura itu. Benar. Katakan padaku di mana ayah pemimpin sekte muda itu berada. Kami akan mencarinya, tawar si katak.
Aku khawatir kau tidak akan mengenali tempat itu meskipun aku memberitahumu. Selain itu, tempat itu sangat berbahaya. Sedikit kecerobohan bisa membuatmu terbunuh. Jagalah sekte ini dan lindungi sekte ini. Seseorang dengan keberuntungan besar seperti ketua sekte muda akan baik-baik saja, kata Duoji. Kemudian ia memasuki sekte dan berbicara dengan Pang Tongyuan dan Yao Tua, memberitahu mereka apa yang harus diwaspadai selama ketidakhadirannya. Mereka harus memastikan bahwa sekte tetap stabil selama periode waktu ini. Kura-kura, katak, dan Taurus hanya bisa melanjutkan tugas mereka sebagai penjaga sekte. Makhluk iblis seperti mereka sangat mementingkan sumpah. Begitu mereka setuju untuk melakukan sesuatu, pada dasarnya mereka tidak akan mengubah pikiran mereka lagi. Anggota sekte Ziling lainnya tidak menyadari bahwa Xiang Shaoyun telah ditangkap. Mereka hanya tahu bahwa dengan kehadiran para Sein, mereka bisa merasa tenang. Sementara itu, Xiang Shaoyun tidak lagi meronta-ronta. Dia ingin memastikan apakah penculik itu benar-benar membawanya kembali ke klan Xiang. Jika memang demikian, dia tidak keberatan mengunjungi klan tersebut. Lagi pula, itu masih tempat yang pernah dia tinggali di kehidupan sebelumnya. Dia juga cukup penasaran bagaimana rupa tempat itu sekarang. Lepaskan aku. Aku akan ikut denganmu. Lagi pula aku tidak mungkin bisa melarikan diri, kata Xiang Shaoyun, yang tidak senang karena gerakannya dibatasi oleh Xiang Chenge. Kurasa kau tidak bisa berbuat macam-macam denganku di sini, kata Xiang Chenge. Dia tidak khawatir Xiang Shaoyun akan melakukan sesuatu. Dia melepaskan Xiang Shaoyun dan hanya mempertahankan energinya di sekitar Xiang Shaoyun seperti yang lainnya sambil menyeret mereka. Ketika seseorang mencapai level Xiang Chenge, ia akan mampu melakukan perjalanan dengan cepat bahkan tanpa menggunakan formasi teleportasi. Sekitar 7 hari kemudian, mereka tiba di tempat yang tampak terpencil. Setelah tiba, berbagai adegan muncul dalam pikiran Xiang Shaoyun. Dahulu, tempat ini memiliki deretan pegunungan yang tak berujung, surga yang cocok untuk para abadi. Terdapat urat naga di tanah, aura Phoenix di udara, banyak tumbuhan spiritual di daerah tersebut, dan mata air tingkat suci yang tersebar di seluruh lanskap. Ini adalah surga kultivasi yang didambakan oleh setiap kultivator. Dahulu, terdapat juga sebuah kota besar yang terletak tepat di samping salah satu gunung. Saat itu, kota tersebut merupakan salah satu kota terbesar di Gurun Barat dan memiliki populasi yang sangat besar. Sayangnya, semua itu telah lenyap. Xiang Shaoyun ingat bahwa ketika 8 organisasi besar menyerang tempat ini, serangan para ahli alam kelahiran kembali telah meratakan lanskap. Tempat ini adalah reruntuhan klan Xiang sebelumnya, dengan hanya tersisa kesunyian. Tidak ada jejak kejayaan masa lalu mereka yang terlihat. Klan Xiang terpaksa hidup terpencil tidak jauh dari sini. Dengan menggunakan teknik spasial, seluruh tempat telah disegel dari dunia luar. Disinilah klan kita dulu berada, tempat di mana kita menikmati kejayaan tanpa batas. Sayangnya, kita kehilangan segalanya karena satu orang, kata Xiang Chenge sambil menghela napas ketika menatap Xiang Shaoyun yang tampak linglung. 10.000 tahun yang lalu, klan Xiang kami adalah penguasa Gurun Barat. Bahkan klan Yu pun takut kepada kami. Tidak lama lagi, klan Xiang kami akan sekali lagi mendominasi Gurun Barat, kata Xiang Qianren dengan tatapan penuh kerinduan. Suatu hari nanti, aku akan mencapai alam kelahiran kembali dan memimpin klan Xiang menuju kejayaan, sumpah Xiang Sixuan sambil mengepalkan tinjunya erat-erat. Xiang Shaoyun tersenyum tenang dan tidak berkata apa-apa, tetapi emosinya saat ini sangat rumit. Di kehidupan sebelumnya, dia gagah berani dan berani, bercita-cita menjadi penguasa terkuat di dunia. Dia telah memimpin klan Xiang dan berperang di mana-mana. Pada akhirnya, dia telah memprovokasi terlalu banyak musuh, yang mengakibatkan hampir kehancuran klannya. Ia mendapati kebencian yang selama ini ia rasakan terhadap klan tersebut lenyap sepenuhnya. Mereka semua memiliki akar yang sama. Apa gunanya saling membenci? Xiang Chenge membawa mereka ke suatu tempat tertentu dan mengaktifkan formasi di sana. Mereka semua lenyap begitu saja. Kelompok itu muncul kembali di sebuah kota tua yang memancarkan aura kuno yang kental. Hal itu memberi ilusi seolah-olah seseorang telah melakukan perjalanan kembali ke masa lalu. Segala sesuatu di kota itu tampak seperti barang antik. Hanya ada sedikit pejalan kaki, tetapi setiap orang memiliki aura hikmat dan teguh, seolah-olah setiap orang telah menjalani baptisan darah. Dengan indera yang tajam, Xiang Shaoyun menyadari bahwa mereka harus dilatih sejak usia muda untuk mengembangkan aura seperti itu. Dari orang-orang ini, dapat dilihat bahwa meskipun klan Xiang telah mengasingkan diri, mereka tidak lupa untuk terus menempa dan melatih keturunan mereka, memberikan setiap keturunan fisik yang tangguh dan keyakinan yang kuat sejak kecil. Saat ini mereka berada di suatu tempat yang pada dasarnya adalah kota di dalam kota, tempat yang telah ada sejak kehidupan sebelumnya. Ini adalah kota yang dibangun oleh patriark pertama klan tersebut, sebuah kota yang dilindungi oleh formasi tingkat dewa yang sangat kuat dengan kekuatan yang mampu mengguncang bumi.
Formasi inilah yang menjadi alasan mengapa 8 organisasi tersebut tidak berani melancarkan serangan langsung ke kota selama invasi mereka kala itu, dan hal ini telah mencegah klan Xiang dari nasib kepunahan. Ketika para pejalan kaki melihat rombongan Xiang Chenge, mereka memberi hormat kepada rombongan tersebut sebelum melanjutkan aktivitas mereka. Mereka tidak terlalu hormat, hanya memberi hormat sesuai dengan etiket saat bertemu dengan orang yang lebih tua. Setiap murid klan Xiang adalah prajurit berdarah baja. Tak satu pun dari mereka pengecut, ujar Xiang Zixuan dengan bangga. Jelas sekali dia mengucapkan kata-kata itu untuk Xiang Shaoyun. Xiang Shaoyun tersenyum tenang, tanpa berkata apa-apa. Bajingan, apa kau meremehkan klan Xiang kami, kata Xiang Lingyu dengan tidak senang. Xiang Shaoyun mengangkat bahu dan berkata, aku sebenarnya tidak merasakan apa-apa. Bukannya aku punya hubungan yang begitu dekat dengan klan. Apakah kau masih belum merasakan resonansi dalam garis keturunanmu hingga sekarang, tanya Xiang Chenge. Apakah kau merujuk pada tulang petir? Tanya Xiang Shaoyun sambil melepaskan kekuatan tulang petirnya, menyelimuti seluruh tubuhnya dengan cahaya ungu pekat. Begitu dia melepaskan kekuatan tulang petirnya, kekuatan tertentu di dalam klan pun bergejolak. Jauh di dalam kota, sebuah patung tiba-tiba memancarkan aura yang kuat. Cahaya ungu yang menakutkan memancar dari patung itu, menyelimuti seluruh kota, membuat banyak petinggi klan ketakutan. Orang-orang di sekitar Xiang Shaoyun benar-benar terstunet. Ini adalah pemulihan kekuatan tulang leluhur, seru Xiang Chenge dengan cemas. Bab 1176. Di dalam klan Xiang terdapat 8 patung yang disembah. Setiap patung mewakili seorang pahlawan gagah berani yang pernah muncul di klan tersebut, seseorang yang mampu memandang seluruh dunia dengan jijik. Patung pertama adalah patriark pertama klan tersebut. Dengan bakat kultivasi yang menakjubkan, ia telah menempa tulangnya menjadi tulang petir hanya melalui ketekunan, membentuk garis keturunan unik klan Xiang. Sebagai dewa alam kelahiran kembali, ia adalah seseorang yang telah mengubah klan Xiang menjadi organisasi super. Patung kedua adalah patriark ketiga. Dia adalah seseorang yang telah terkenal sejak muda. Kekuasaan tiraninya menyebar ke segala arah karena ia seorang diri memperluas wilayah klan berkali-kali lipat, bahkan sampai-sampai sebuah provinsi dinamai Provinsi Xiang sesuai nama klan tersebut. Kisah-kisah tentang keberhasilannya masih diceritakan oleh keturunan klan Xiang hingga hari ini. Patung ketiga adalah patriark ke-8. Pada saat itu, klan sedang mengalami kemunduran. Patriark ini telah memimpin klan ke tingkat yang lebih tinggi, membawa klan kembali ke jalan yang benar dan menyingkirkan banyak musuh klan. Adapun patung keempat, kelima, keenam, dan ketujuh, semuanya mewakili leluhur terkemuka yang telah memberikan kontribusi besar bagi klan. Sedangkan patung ke-8 mewakili Xiang Dingtian, seseorang yang diselimuti kontroversi. Ia sangat berbakat dalam kultivasi dan merupakan yang terkuat di klan pada generasinya. Ia juga memiliki kecerdasan dan kebijaksanaan leluhurnya, yang memungkinkannya merekrut individu-individu cakap dari seluruh dunia. Dialah yang sekali lagi membawa klan ke puncak kejayaan dunia. Namun, Xiang Dingtian terlalu ambisius. Tidak puas hanya mendominasi gurun barat, ia ingin mendominasi seluruh wilayah kekuasaan. Karena itu, ia memimpin pasukan Xiang yang perkasa ke dalam berbagai peperangan. Pada akhirnya, ia memprovokasi terlalu banyak musuh yang kuat, yang mengakibatkan hampir kehancuran klan tersebut. Dengan demikian, ia menjadi seseorang yang akan terus-menerus diperdebatkan oleh keturunan klan di masa depan. Bahkan, ketika patung ini didirikan, banyak orang di klan yang keberatan. Pada akhirnya, seseorang membungkam semua suara dan mendirikan patung tersebut. Di dalam setiap patung, akan ada beberapa barang milik atau bahkan sari darah dari orang yang diwakili oleh patung tersebut. Di dalam patung Xiang Dingtian terdapat barang miliknya yang telah terendam dalam sari darahnya. Ketika Xiang Shaoyun membangkitkan garis keturunannya dan mengaktifkan tulang petirnya, benda di dalam patung itu terbang keluar dan melesat ke arah Xiang Shaoyun. Benda itu tak lain adalah jubah yang rusak parah dan berlumuran darah. Saat Xiang Shaoyun menatap jubah berlumuran darah yang datang, tatapan lembut muncul di matanya, dan dia bergumam, "Jadi kau selamat." Bagus. Lalu ia meraih jubah itu dan menyelimutinya. Sebuah resonansi terbentuk antara sari darah dalam jubah dan darah di pembuluh darahnya, seketika mengubah aura di sekitarnya. Pedang Overlord Sky Flying Saber muncul di tangannya, dan niat bertempur yang kuat terpancar dari matanya saat ia meraung, pasukan Xiang tidak akan pernah dikalahkan, bunuh. Suaranya yang lantang menggema di seluruh klan. Sensasi yang tak terlukiskan muncul di antara semua murid klan Xiang saat mereka semua berteriak serempak, pasukan Xiang tidak akan pernah dikalahkan. Keributan besar meletus di dalam klan. Ini adalah semboyan klan mereka, semboyan yang telah diwariskan dari generasi ke generasi, semboyan yang telah terukir di tulang setiap anggota klan Xiang. Semboyan inilah yang menjadi sumber motivasi mereka, sumber temperamen mereka yang suka berperang. Xiang Chenge, Xiang Qianren, Xiang Fengchen, dan yang lainnya di sekitar Xiang Shaoyun benar-benar tercengang.
Mereka semua dapat merasakan kekuatan tertentu yang pulih dalam garis keturunan mereka, kekuatan yang tidak dapat mereka tekan bahkan jika mereka menginginkannya. Ketika mereka melihat pria di hadapan mereka memiliki ilusi bahwa mereka berada di hadapan leluhur mereka, yang memberi mereka dorongan untuk bersujud di hadapannya. Xiang Zixuan dan Xiang Lingyu, yang paling lemah di antara mereka, sudah berlutut. Apa yang mereka lihat di depan mata mereka bukan hanya seorang leluhur, tetapi juga dewa perang yang unik dan tak tertandingi. Mereka tidak punya cara untuk menentangnya. Pada saat ini, banyak sosok bergegas datang dari segala arah, termasuk para ahli alam pertempuran surga. Apa yang sebenarnya terjadi? Siapa yang mengaktifkan patung leluhur itu? Teriak seseorang. Saat itu, darah Xiang Shaoyun mendidih. Seolah-olah dia telah kembali ke alam kelahiran kembali, berubah menjadi Xiang Dingtian yang sebenarnya. Dia menatap para pendatang baru dengan ekspresi dingin yang meremehkan seluruh dunia. Sebelum kehadiran penguasa tertinggi ini, kenapa kalian belum juga turun ke sini? Apa yang kalian tunggu? Tuntut Xiang Shaoyun dengan sikap angkuh dan sombong. Aura keagungannya telah melampaui alam pertempuran surga, dan kata-katanya bagaikan titah kekaisaran yang menggema di hati setiap orang yang hadir. Bahkan para saint alam pertempuran surga di udara pun turun dari langit, rasa takut muncul tanpa disadari di hati mereka. Salah satu dari mereka adalah seorang lelaki tua. Sebagai seorang mahasuci, ia mampu menahan aura Xiang Shaoyun. Ia mengarahkan tongkatnya ke Xiang Shaoyun dan berteriak, "Siapakah kau? Berani-beraninya kau berpura-pura menjadi leluhur kami. Kau pantas mati." Saat berbicara, ia melepaskan kekuatannya sebagai seorang mahasuci. Untaian energi petir menari-nari di sekitar tongkatnya saat ia mengayunkannya ke arah Xiang Shaoyun. Mahasuci ini adalah Xiang Yujing, tetua pertama klan saat ini. Ia memiliki status yang sangat tinggi di klan, dan bahkan patriark saat ini pun harus menghormatinya. Ia juga leluhur Xiang Zong. Ia selalu sangat menyayangi Xiang Zong, tetapi sayangnya, Xiang Zong telah terbunuh. Orang tua yang bodoh, kata Xiang Shaoyun dengan nada mengejek. Dengan ayunan santai pedang pembunuh langit penguasa miliknya, dia melepaskan tebasan biasa dan sederhana yang sebenarnya mengandung kekuatan yang tak terlukiskan. Tebasan itu menghancurkan serangan Xiang Yujing. Mata Xiang Yujing berkedip-kedip saat ia menstabilkan posisinya. Ia berteriak, "Akui saja. Siapa kau? Jika tidak, aku akan menghabisimu meskipun aku harus mati hari ini." Pada saat itu, para saint lainnya juga telah membebaskan diri dari penindasan dan mengepung Xiang Shaoyun. Dengan gambar Xiang Shaoyun yang memegang pedang pembunuh langit penguasa di satu tangan dan mengenakan jubah berlumuran darah di sekelilingnya, seolah-olah patung leluhur mereka telah hidup kembali. Apakah ini leluhur Xiang Dingtian? Apakah dia kembali dari kematian? Seru seseorang dengan cemas. Keduanya tampak persis sama. Pedang dan jubah itu jelas asli. Keduanya adalah milik leluhur saat ia masih hidup, kata orang lain. Tidak ada keraguan sedikit pun. Aura dan garis keturunannya memberi saya sensasi yang intim. Wahai leluhur, terimalah penghormatan dari keturunan ini. Bahkan para orang suci berlutut di hadapannya. Mereka semua yakin bahwa Xiang Dingtian telah kembali kepadanya. Kalian semua sudah gila. Dia jelas bukan Xiang Dingtian. Lihat dia. Bagaimana mungkin Xiang Dingtian semudah itu? Dia palsu. Biarkan aku membongkar kedoknya, kata Xiang Yujing, yang tidak bisa menerima kenyataan ini. Dia menyerang sekali lagi. Ruang di hadapannya melengkung saat tongkatnya seketika mencapai dada Xiang Shaoyun. Dia mencoba membunuh dengan satu serangan, dan jelas sekali dia tidak menghormati leluhur mereka, Xiang Dingtian. Bab 1177. Tidak seorang pun di sana yang mampu menghentikan Xiang Yujing, dan mereka hanya bisa menyaksikan serangan itu mencapai Xiang Shaoyun. Xiang Yujing mengira serangannya akan cukup untuk membunuh Xiang Shaoyun. Tetapi ketika tongkatnya mengenai Xiang Shaoyun, ia mendapati bahwa ia tidak mengenai apapun. Sementara itu, Xiang Shaoyun bergerak ke samping. Dengan nada tenang, dia berkata, "Sepertinya kau benar-benar tidak menghormati penguasa ini. Kalau begitu, penguasa ini akan memberimu pelajaran." Setelah mengatakan itu, Xiang Shaoyun menggunakan telapak tangannya sebagai pedang dan menebas Xiang Yujing. Telapak tangan itu menembus ruang dan langsung mencapai bahu Xiang Yujing. Xiang Yujing bahkan tidak bisa menghindari serangan itu dan terkena di bahunya. Aura suci di sekitar tubuhnya retak, dan dia terhuyung mundur. Xiang Shaoyun mengejarnya seperti hantu dan melancarkan serangan lain dengan tangan kosong. Teknik pedang pembunuh langit 9 penguasa. Dia sepenuhnya memperlihatkan kekuatan teknik tersebut dan mendorong niat pedangnya hingga maksimal, memungkinkannya untuk mengarahkan serangan pedang seolah-olah itu adalah perpanjangan dari tubuhnya. Dia berulang kali menyerang, memaksa Xiang Yujing untuk menghindar ke segala arah dengan tergesa-gesa tanpa mampu membalas serangan. Xiang Yujing merasa sangat kesal. Sebagai seorang mahasuci, ia justru diremehkan sedemikian rupa. Ia meraung dengan nada tak mau berdamai,
Aku tak peduli apa yang kau lakukan untuk mengambil wujud leluhur, tapi kau akan menunjukkan wajah aslimu di hadapanku. Sambil meraung, dia mengumpulkan seluruh energinya ke dalam tongkatnya. Ledakan petir yang mengerikan meletus di sekitarnya saat dia mengumpulkan sejumlah besar energi petir yang menyebabkan bahkan kota itu bergetar. Tidak, tetua pertama. Kau juga akan menghancurkan kota ini, teriak Xiang Chenge. Mari bergandengan tangan dan menutup tempat ini. Kita tidak bisa membiarkan energi ini menghancurkan kota, kata seseorang. Pembicara itu adalah seseorang dengan kekuatan yang sangat dalam dan tidak lebih lemah dari Xiang Yujing. Dengan lambaian tangannya, untaian energi spasial muncul dan menyegel sekitarnya, memastikan bahwa dampak pertempuran tidak akan menyebar ke tempat lain. Para ahli alam pertempuran surga lainnya juga tidak berani menunggu. Mereka semua bekerja bersama pembicara untuk menyegel area tersebut. Menghadapi kekuatan Xiang Yujing yang luar biasa, Xiang Shaoyun tidak menunjukkan rasa takut. Sebaliknya, raut wajahnya dipenuhi kerinduan saat ia berkata, bermain-main dengan petir di hadapanku. Sungguh lelucon. Dia menghadapi serangan petir yang dahsyat itu secara langsung. Jubah berlumuran darah yang melilit tubuhnya memberinya kekebalan penuh terhadap petir. Sebuah kekuatan hisap yang kuat muncul dari dalam tubuhnya saat dia menyerap semua energi petir. Dia sama sekali tidak terluka, seolah-olah dia adalah dewa petir yang tak dapat dilukai oleh petir apapun. Xiang Yujing benar-benar tercengang. Ini tidak mungkin. Aku tidak percaya kau benar-benar sekuat itu, teriak Xiang Yujing dengan tidak percaya sambil menyerbu maju untuk bertarung dalam jarak dekat. Ini hukuman untuk staf. Tongkat itu terbelah menjadi dua dan menyerang Xiang Shaoyun dari atas dan bawah, kedua serangan tersebut mencapai Xiang Shaoyun pada waktu yang bersamaan. Bahkan sebuah gunung pun akan berubah menjadi bubuk halus jika terkena tongkat ini, dan bahkan seorang Sein pun tidak akan selamat. Tatapan Xiang Shaoyun menjadi tajam saat pedang pembunuh langit penguasa di tangannya berputar dan menangkis kedua serangan. Kemudian dia melancarkan serangan balik. Dia bergerak cukup untuk menghindari tongkat itu, lalu melangkah maju dan menebas dengan telapak tangannya sekali lagi. Kali ini, dia mengincar pangkal hidung Xiang Yujing. Sekali lagi, Xiang Yujing gagal menghindar tepat waktu dan hidungnya berubah bentuk akibat serangan itu. Dia terlempar jauh, beberapa giginya terlepas dari mulutnya. Xiang Shaoyun menggunakan 9 langkah neter milik Overlord dan melesat maju. Dia menginjak tubuh Xiang Yujing, membantingnya ke tanah dan menciptakan kepulan debu. Kau berani mempertanyakan penguasa tertinggi ini? Kau pasti sudah lelah hidup, kata Xiang Shaoyun sambil memandang dingin Xiang Yujing dari atas. Orang-orang di sekitar mereka bahkan tidak tahu harus bereaksi seperti apa. Xiang Yujing adalah tetua pertama mereka, jadi seharusnya mereka membantunya. Tetapi Xiang Shaoyun tampaknya adalah leluhur mereka. Sikapnya yang angkuh dan tak tertandingi itu adalah sesuatu yang tidak bisa ditiru siapapun dan sangat meyakinkan. Karena itu, mereka hanya bisa menatap kosong. Xiang Chenge, Xiang Qianren, dan Xiang Fengchen menelan ludah. Xiang Shaoyun adalah seseorang yang mereka bawa kembali secara paksa. Setelah menyaksikan kekuatannya, mereka merasakan merinding. Xiang Yujing merangkak keluar dari lubang, menatap Xiang Shaoyun tanpa berkedip, dan berkata, kau bukan Xiang Dingtian. Kau jelas bukan dia. Matanya dipenuhi dengan keengganan dan sedikit niat membunuh, seolah-olah dia hanya akan puas dengan kematian Xiang Shaoyun. Ketika Xiang Shaoyun merasakan niat membunuh Xiang Yujing, dia mengerutkan kening. Sebuah wajah yang familiar terlintas di benaknya, dan dia bertanya, kau putra Xiang Feidong, kan? Bagaimana kau tahu itu? Tanya Xiang Yujing, pupil matanya menyempit. Bahkan dia pun mulai percaya bahwa Xiang Shaoyun adalah Xiang Dingtian. Jika kau bukan putra Xiang Feidong, mengapa kau sangat membenciku? Kata Xiang Shaoyun sambil menghela napas. Wajar jika kau membenciku. Ayahmu adalah pria sejati dengan bahu yang lebar dan tegap. Ia layak menjadi anggota klan Xiang dan anggota tentara Xiang. Tapi kau yang mengirimnya ke kematiannya. Kau iblis, geram Xiang Yujing sambil menggertakkan giginya karena marah. Selama perang besar 10.000 tahun yang lalu, Xiang Feidong adalah seorang prajurit tangguh di tentara Xiang, dan ia juga seorang wakil komandan yang sangat dihormati oleh Xiang Dingtian. Namun, selama perang yang kacau itu, setiap anggota tentara Xiang memiliki kemungkinan untuk mati. Pada saat itu, Xiang Dingtian secara pribadi sedang bertempur melawan 8 ahli alam dewa yang kuat dan tidak lagi dapat mencurahkan perhatian pada pasukan Xiang. Untuk memastikan kelangsungan hidup pasukan, sukarelawan dibutuhkan untuk menghalangi musuh sementara sisa pasukan mundur secara bertahap. 5 jenderal terkuat di bawah Xiang Dingtian telah bertempur sampai mati satu demi satu, dan seseorang harus maju dan mengurangi tekanan pada pasukan. Orang itu adalah Xiang Feidong. Dia adalah seorang Sein tingkat puncak pada saat itu. Dari segi kekuatan dan status, dia adalah kandidat yang paling cocok untuk tugas tersebut. Karena itu, dia mengawasi bagian belakang saat pasukan mundur, memblokir sebagian besar musuh mereka sendirian. Dia membiarkan sebagian pasukan Xiang selamat. Sayangnya,
dia terbunuh dalam pertempuran itu. Xiang Yujing tidak mengetahui cerita lengkapnya. Saat itu, ia masih sangat muda. Ia hanya mendengar bahwa Xiang Dingtian adalah orang yang memerintahkan ayahnya untuk berbaris menuju kematiannya. Karena itu, ia menyimpan permusuhan yang mendalam terhadap Xiang Dingtian. Bahkan hingga sekarang, ia masih terus-menerus menindas semua keturunan dari cabang Xiang Dingtian, tidak memberi mereka kesempatan untuk bangkit kembali. Bab 1178. Ketika Xiang Shaoyun menceritakan kepada Xiang Feidong tentang prestasi ayahnya, Xiang Yujing meneteskan air mata. Dia masih belum sepenuhnya yakin bahwa Xiang Shaoyun mengatakan yang sebenarnya, tetapi jauh di lubuk hatinya, dia sudah mempercayainya. Xiang Feidong adalah kebanggaan klan Xiang kita. Dialah alasan klan ini mampu bertahan hingga hari ini. Tentu saja, aku juga bersalah. Jika aku tidak keras kepala terus berperang, klan ini tidak akan jatuh sedemikian rupa, kata Xiang Shaoyun sambil menghela napas. Matanya dipenuhi rasa bersalah saat ia mengingat kembali pasukan Xiang di masa lalu dan betapa gemilangnya klan itu dulu. Rasa bersalah yang kuat yang dirasakannya mencekik. Ia menyesali keputusannya saat itu. Jika ia lebih mempertimbangkan klan saat itu, mungkin banyak orang tidak perlu mati. Kau benar-benar penguasa leluhur kami, tanya seseorang sambil menggigil. Orang itu adalah seorang Sein yang sudah sangat tua sehingga vitalitasnya tampak hampir benar-benar habis. Dia adalah seseorang dari generasi Xiang Yujing. Dia tidak ikut serta dalam perang saat itu, tetapi dia dekat dengan mereka yang ikut serta dan telah mendengar tentang prestasi Xiang Dingtian. Sambil memandang orang suci tua itu, Xiang Shaoyun menjawab dengan nada sedih, ya dan tidak. Lalu dia mengabaikan semua orang dan melangkah menuju zona terlarang klan. Dia bergerak cepat, dan langsung menghilang dari tempatnya berada. Apa yang kau coba lakukan? Teriak Xiang Yujing panik sambil mengejar. Meskipun terluka, Xiang Shaoyun tidak pernah berniat membunuh. Xiang Yujing bahkan tidak terluka parah, jadi dia secara alami mampu mengimbangi Xiang Shaoyun. Para Sein lainnya juga mengikuti mereka, meninggalkan para murid biasa yang masih linglung. Apa yang terjadi? Apakah dia mampu mengubah kepribadiannya atau semacamnya? Tanya Xiang Lingyu dengan bingung. Xiang Zixuan menggelengkan kepalanya dan berkata, aku tidak tahu. Dunia ini membingungkan. Aku perlu menjernihkan pikiranku. Bagaimanapun juga, Xiang Zixuan tidak mau menerima bahwa Xiang Shaoyun adalah Xiang Dingtian. Kekuatan yang ditunjukkan Xiang Shaoyun sebelumnya terlalu menakutkan. Bahkan tetua pertama mereka pun tidak sebanding dengan Xiang Shaoyun. Xiang Zixuan merasa kepercayaan dirinya hancur. Adapun Ji Honglei, dia tampak takjub sambil berpikir, jadi, apakah ini orang paling terkemuka dari klan Xiang, sang penguasa? Dia benar-benar sangat menawan dan menarik. Zona terlarang klan Xiang adalah tempat pemakaman klan berada. Di sana, para martir klan dimakamkan dan para pahlawan klan dipuja. Secara umum, masuk ke sana dilarang bagi siapapun. Zona terlarang hanya akan dibuka untuk anggota klan selama upacara persembahan. Tentu saja, mereka yang berada di alam pertempuran surga diizinkan masuk lebih sering. Xiang Shaoyun langsung menuju ke pemakaman. Ketika melihat 8 patung yang menjulang tinggi, pandangannya tertuju pada patung Xiang Dingtian. Dengan matahari dan bulan di atas kepalanya dan kakinya menginjak bintang-bintang, ia memegang pedang pembunuh langit agung dan mengangkat kepalanya tinggi-tinggi dengan tatapan yang meremehkan dunia. Ini adalah patung dengan penampilan yang membangkitkan rasa hormat. Ketika Xiang Shaoyun menatap patung itu, ia merasa seperti sedang melihat dirinya sendiri dari kehidupan sebelumnya. Patung itu benar-benar sama dengannya. Ia tidak tahu siapa yang membuat patung ini, tetapi kemiripannya sangat mencengangkan. Pandangannya kemudian tertuju pada 7 patung lainnya. Kedua lututnya tertekuk berat ke tanah saat ia bersujud kepada 7 leluhur. Dia membenturkan kepalanya dengan keras ke tanah, menciptakan banyak suara teredam. Tak satu pun dari para orang suci klan Xiang berani menghentikan apa yang dilakukannya. Mereka dapat merasakan ketulusannya dalam memberi penghormatan kepada para leluhur. Setelah bersujud 3 kali di setiap patung, Xiang Shaoyun berdiri dan melanjutkan perjalanannya lebih dalam ke pemakaman. Tak lama kemudian, ia tiba di depan sebuah makam. Ia gemetar sambil mengusap batu nisan itu dengan lembut, kelembutan yang hanya akan ditunjukkan seseorang kepada orang yang paling dicintainya. Semua orang yang hadir tahu bahwa makam ini milik orang tua Xiang Dingtian. Ketika mereka melihat apa yang dilakukannya, keyakinan mereka bahwa ia benar-benar Xiang Dingtian semakin dalam. Jika ia bukan Xiang Dingtian, bagaimana ia bisa mengenali makam ini, dan mengapa ia mengusapnya? Setelah beberapa saat, ia sekali lagi berlutut dan bersujud di depan makam. Ia tetap diam karena tidak ada kata-kata yang ingin diucapkannya. Kemudian ia berdiri kembali dan mulai berjalan di antara pemakaman lagi. Tak lama kemudian, ia sampai di sudut terpencil dengan beberapa gundukan makam. Mereka yang dimakamkan di sini bukanlah tokoh penting dari klan tersebut. Melainkan, mereka hanyalah orang-orang yang memenuhi syarat untuk dicantumkan namanya dalam catatan klan.
Banyak orang dimakamkan di sini. Tempat ini, khususnya, adalah tempat dimakamkannya anggota tentara Xiang yang telah gugur. Mereka adalah orang-orang yang telah berkorban demi klan. Sayangnya, mereka semua berakhir di bawah tanah. Xiang Shaoyun mengeluarkan sebotol minuman keras dan berteriak ke arah gundukan-gundukan itu, pasukan Xiang tidak akan pernah dikalahkan. Keturunan Xiang adalah yang terkuat. Saudara-saudara, mari kita habiskan segelas anggur ini. Lalu ia menenggak minuman keras. Minuman keras itu terciprat ke bajunya, membuatnya basah kuyup, namun ia tak peduli. Kemudian ia menuangkan minuman keras itu di depan gundukan makam. Orang-orang klan Xiang memandang sosok Xiang Shaoyun yang muram. Ia tampak sangat kesepian, namun mereka tak tahu harus berkata apa kepadanya. Barulah setelah berdiri di sana selama 2 jam, Xiang Shaoyun berbalik untuk pergi. Tubuhnya berkelebat, dan dia tiba di depan aula besar klan Xiang. Melihat lingkungan yang familiar, dia merasa seolah-olah baru kemarin dia pergi. Sepertinya tidak ada yang berubah. Aula besar itu dibangun seperti istana, tampak sangat mewah dan megah. Ditopang oleh 12 pilar naga yang menjulang tinggi, atapnya dihiasi ukiran binatang suci. Aura keberuntungan yang pekat menyelimuti aula, membuatnya tampak sangat agung. Sebuah batu suci berwarna ungu melayang di atas atap, terus-menerus memancarkan cahaya yang gemilang. 2 binatang petir alam suci berjaga di depan aula. Ketika mereka melihat Xiang Shaoyun, mereka tidak berani bertindak gegabah. Mereka dapat merasakan aura berbahaya dari Xiang Shaoyun dan merasakan garis keturunan klan Xiang mengalir dalam dirinya. Xiang Shaoyun tidak berlama-lama di luar. Dia langsung melangkah masuk ke aula. Aula itu sangat luas, seolah-olah itu adalah ruang yang sama sekali berbeda yang membuat seseorang merasa nyaman hanya dengan berada di sana. Aula itu didekorasi dengan sangat indah. Kemanapun kita memandang, terlihat material-material berkualitas tinggi, yang membuat tempat itu tampak sangat mewah. Orang biasa akan langsung diliputi rasa minder begitu melangkah masuk. Xiang Shaoyun mengamati ruangan, pandangannya akhirnya tertuju pada kursi utama. Itu adalah singgasana naga yang bersinar dengan pancaran emas dan ungu yang seolah mampu menarik jiwa seseorang ke dalamnya. Impian kita untuk menjadi penguasa dunia tetaplah hanya mimpi. Apa gunanya mempertahankan tahta ini, kata Xiang Shaoyun sambil menghela napas. Dia mulai mendekati singgasana, tetapi setelah melangkah beberapa langkah, dia pingsan. Bab 1179. Ketika Xiang Shaoyun terbangun, dia berada di lokasi yang asing baginya. "Kau sudah bangun?" tanya sebuah suara yang jernih dan manis. Xiang Shaoyun menoleh dan melihat Ji Honglei yang berpakaian menggoda perlahan berjalan ke arahnya. Aroma memabukkan tercium darinya, aroma yang bisa memikat siapapun. Namun, Xiang Shaoyun memiliki kemauan yang kuat dan tidak akan mudah terpesona. Dia bertanya dengan acuh tak acuh, "Di mana ini? Apakah kita berada di dalam klan Xiang?" Ji Honglei datang ke sampingnya, duduk, dan berkata, "Apakah kau sudah melupakan semuanya? Kalian yang menangkapku dan membawaku ke sini, kan?" tanya Xiang Shaoyun. Kenangan tentang apa yang telah terjadi kembali muncul di benaknya. Dia langsung mengerti apa yang telah dia lakukan, tetapi dia tidak bisa menunjukkannya karena jika tidak, dia tidak akan tahu bagaimana menghadapi orang-orang klan Xiang. Karena itu, dia hanya bisa berpura-pura bodoh. "Sepertinya kau sudah melupakan semuanya," kata Ji Honglei sambil mengamati Xiang Shaoyun. "Kurasa itu bagus. Kalau tidak, aku tidak tahu masalah apa lagi yang akan kau timbulkan." "Mengapa kalian menyembunyikanku di sini?" tanya Xiang Shaoyun. "Hehe, tentu saja agar aku bisa menjagamu," kata Ji Honglei sambil tersenyum lebar. "Merawatku? Apa kau mencoba membujukku untuk kembali ke klan?" "Aku bukan orang seperti itu," kata Xiang Shaoyun dengan tegas. Ji Honglei menepuk dahi Xiang Shaoyun dan berkata, "Merayumu. Bermimpilah saja. Jika bukan begitu, saya permisi dulu," kata Xiang Shaoyun sambil turun dari tempat tidur. Ia masih mengenakan jubah yang berlumuran darah. Ia bisa merasakan kedekatan yang mendalam antara dirinya dan jubah itu. Namun, kekuatan Xiang Dingtian telah sepenuhnya lenyap dari jubah tersebut. Jubah ini sangat penting baginya karena itu adalah sesuatu yang diberikan oleh orang yang paling dicintainya di kehidupan sebelumnya. Itu adalah sesuatu yang ditenun sendiri oleh wanita itu untuknya. Dia sangat yakin bahwa orang itu tidak lain adalah Yu Kaidi di kehidupan sebelumnya. Mereka bertemu lagi di kehidupan ini. Itulah mengapa saat pertama kali bertemu dengannya, dia memutuskan bahwa wanita itu akan menjadi miliknya dan hanya dia yang bisa menjadi miliknya. Setelah menstabilkan Sekte Ziling dan mendapatkan kekuatan yang cukup, dia akan melakukan perjalanan ke klan Yu dan melamar wanita itu. Tentu saja, dia masih jauh dari titik itu. Dia masih perlu meluangkan waktu untuk berkembang. "Kau boleh meninggalkan ruangan ini, tetapi kau tidak bisa meninggalkan klan," kata Ji Honglei. "Aku tahu," kata Xiang Shaoyun sambil melambaikan tangannya. Lalu ia melangkah keluar dari ruangan. Ji Honglei adalah seorang janda.
Akan buruk bagi reputasinya jika ia tinggal sendirian di ruangan itu terlalu lama bersamanya. Karena itu, ia harus mempertimbangkan hal tersebut. Setelah pergi, Xiang Shaoyun mendapati dirinya berada di sebuah halaman yang tenang dan elegan yang dipenuhi dengan berbagai tanaman langka. Itu adalah halaman yang sangat indah. Dia juga mendapati bahwa sekitarnya sama sekali tidak berpenghuni. Sepertinya dia saat ini berada di pinggiran wilayah klan Xiang. Ji Honglei keluar dari ruangan dan berkata, "Kenapa kau melamun di sana? Apakah kau merasa tak sanggup berpisah denganku?" Ia berbicara dengan nada sembrono, memberikan kesan bahwa ia adalah seorang wanita yang menjadi gila karena kesepian. Sebenarnya, memang demikian adanya. Ia belum lama menikah dengan klan Xiang sebelum suaminya terbunuh. Ia tetap menjadi janda selama bertahun-tahun dan tetap setia pada statusnya sebagai janda. Tetapi ketika ia melihat Xiang Shaoyun, ia mendapati pertahanan di hatinya runtuh. Selama masa jandanya di klan, ia telah membaca sejarah klan dan memiliki kesan mendalam tentang Xiang Dingtian, leluhur yang diselimuti kontroversi. Secara pribadi, ia menyukai pria ambisius dan berkuasa seperti Xiang Dingtian. Ia menyesal dilahirkan di era yang salah. Jika ia bisa dilahirkan di era yang sama dengan Xiang Dingtian, ia akan rela menjadi wanita di belakangnya. Oleh karena itu, ketika dia melihat Xiang Shaoyun, sesuatu mulai mengusik hatinya. Karena itulah, dia menawarkan diri untuk merawat Xiang Shaoyun setelah dia pingsan. Bagaimanapun, identitas Xiang Shaoyun masih belum jelas. Para petinggi klan masih mendiskusikan apa yang harus dilakukan dengannya, jadi mereka memutuskan untuk membiarkan Xiang Shaoyun merawatnya untuk sementara waktu. Mereka yakin bahwa Xiang Shaoyun tidak akan mempersulit Ji Honglei, jadi mereka menyuruhnya menunggu sampai mereka mencapai kesimpulan. "Mengapa mereka menyuruhmu tinggal di sini sendirian?" tanya Xiang Shaoyun. "Aku yang memintanya. Aku malas menghadapi semua pria itu sepanjang hari," kata Ji Honglei dengan ekspresi lelah. "Seorang janda yang hidup sendirian dapat dengan mudah menimbulkan banyak masalah," kata Xiang Shaoyun sambil menghela napas. "Apakah kau juga memandang rendahku?" tanya Ji Honglei dengan ekspresi agak sedih. Xiang Shaoyun menggelengkan kepalanya dan berkata, "Siapa aku sehingga berhak meremehkanmu? Karena kau tidak bahagia di sini, mengapa kau tidak pergi saja? Kau tahu situasi klan ini. Bagaimana mungkin kita bisa pergi dengan mudah? Jika bukan karena kau, aku mungkin akan tinggal di sini sampai tua tanpa kesempatan untuk pergi," kata Ji Honglei sambil tertawa mengejek diri sendiri. Xiang Shaoyun merasakan hatinya sakit. Ia tidak merasa sedih untuknya. Melainkan, ia merasa sedih karena hal ini hanya akan terjadi karena klan tersebut terpaksa mengasingkan diri. Jika klan tersebut bisa keluar dari pengasingan, mereka mungkin tidak akan begitu kesepian dan konservatif lagi. "Mungkin aku memang harus melakukan sesuatu untuk menebus dosa-dosaku di masa lalu," pikir Xiang Shaoyun sambil menghela napas panjang. Pada saat itu, seorang tamu datang. Tamu itu tak lain adalah Xiang Fengchen. Saat pandangannya tertuju pada Xiang Shaoyun, rasa takut menyelimuti wajahnya. Dia membungkuk dan berkata, "Leluhur, Anda sudah bangun." Xiang Shaoyun tidak menolak salam hormat itu dan mengangguk. Apakah orang-orang dari klan ingin bertemu denganku?" "Ya, leluhur. Para tetua sedang menunggu," jawab Xiang Fengchen. "Ayo pergi," kata Xiang Shaoyun sambil mengangguk. Kemudian, ia mengikuti Xiang Fengchen ke aula besar. Sementara itu, Xiang Fengchen mencuri pandang ke arah Xiang Shaoyun sambil berpikir, auranya tampak berbeda sekarang. Xiang Shaoyun tidak tahu apa yang dipikirkan Xiang Fengchen. Bahkan jika dia tahu, dia tidak akan peduli. Dia adalah Xiang Dingtian di kehidupan sebelumnya, dan itu adalah sesuatu yang tidak dapat disangkal oleh siapapun di klan. Tak lama kemudian, ia tiba di aula besar. "Leluhur Xiang Dingtian telah tiba," umumkan Xiang Fengchen. Banyak Sein klan Xiang duduk di aula, termasuk beberapa Sein yang sangat tua. Ketika mata mereka yang keruh tertuju pada Xiang Shaoyun, seolah-olah mereka bisa melihat menembus dirinya. Xiang Shaoyun mengabaikan mereka semua. Dia melihat ke arah kursi utama dan mendapati kursi itu kosong. Bahkan Xiang Yujing hanya duduk di sebelah kanan kursi utama. Apakah kepala keluarga saat ini sedang tidak ada di tempat, pikir Xiang Shaoyun. Bab 1180. Xiang Shaoyun menghadapi puluhan orang di aula dengan tenang, tanpa menunjukkan rasa takut. "Apakah Anda benar-benar Xiang Dingtian?" tanya seorang lelaki tua. Xiang Shaoyun menatapnya dan menjawab, "Ya dan tidak." "Apa maksudnya?" tanya lelaki tua itu. "Xiang Dingtian adalah kehidupan saya sebelumnya. Dalam kehidupan ini, saya adalah keturunan dari keluarga cabang, Xiang Shaoyun, akunya." "Jadi, kau adalah reinkarnasi Xiang Dingtian?" tanya seorang lelaki tua lainnya dengan takjub. Xiang Shaoyun mengangguk, "Ya. Bagaimana Anda membuktikannya?" "Jubah perangku dan pedangku. Itu tidak cukup. Aku akan bercerita tentang klan ini. Patriark pertama kita dulunya adalah seorang cendekiawan dan membutuhkan waktu lama untuk naik ke tampuk kekuasaan.
Patriark kedua naik tahta setelah Patriark pertama menghilang selama 3 tahun. Anda hanya berbicara tentang sejarah kami. Ceritakan kepada kami tentang Xiang Dingtian saja. Berikan kami bukti langsung. Aku, Xiang Dingtian, telah mahir dalam berbagai macam buku sejak usia 6 tahun. Pada usia 7 tahun, aku mulai memadatkan energi astralku. Pada usia 10 tahun, aku memasuki alam transformasi. Aku sudah berada di alam langit sebelum dewasa. Kenaikanku mulus, dan aku berulang kali memecahkan semua rekor klan. Pada usia 18 tahun, aku membunuh 9 raja iblis yang kuat, menjinakkan tungganganku, awan hitam, dan memproklamirkan diriku sebagai penguasa tertinggi. Tujuanku adalah memimpin pasukan Xiang kita dan menenangkan dunia, menjadikan kita klan nomor 1 di bawah langit. Semakin banyak Xiang Shaoyun berbicara, semakin bersemangat dia. Bahkan dia sendiri merasa bangga dengan kehidupan masa lalunya. Seseorang yang begitu kuat tentu saja memiliki ambisi untuk mendominasi dunia. Ketika orang-orang yang hadir mendengar Xiang Shaoyun berbicara tentang Xiang Dingtian secara rinci, mereka mulai yakin bahwa dia benar-benar leluhur mereka. Tentu saja, penampilan Xiang Shaoyun 2 hari yang lalu juga sangat membantu meyakinkan mereka. Seolah-olah Xiang Dingtian telah merasuki tubuhnya. Kekuatannya yang menakutkan saat itu tidak bisa dijelaskan dengan cara lain. Dia benar-benar reinkarnasi leluhur Xiang Dingtian, seru salah satu lelaki tua itu. Ia berlutut menghadap Xiang Shaoyun, mengakui bahwa Xiang Shaoyun benar-benar leluhur. Dengan lelaki tua itu berlutut, yang lain tidak punya pilihan selain ikut berlutut juga. Namun Xiang Yujing terus bertanya, kau mengaku sebagai reinkarnasi Xiang Dingtian. Katakan padaku, apa posisi ayahku, Xiang Feidong, di klan saat itu? Dan berapa tingkat kultivasinya? Xiang Shaoyun meliriknya dan berkata, ayahmu adalah kultivator alam pertempuran surga tingkat puncak, hanya selangkah lagi menuju alam kelahiran kembali. Dia adalah wakil komandan pasukan Xiang dan sama terkenalnya dengan 5 jenderal terhebat di bawah komandoku. Aku ingat dia juga memiliki seorang putri bernama Xiang Zuoying. Dia pasti adik perempuanmu. Ekspresi Xiang Yujing berubah. Ia tidak punya pilihan selain percaya bahwa Xiang Shaoyun mengatakan yang sebenarnya. Adik perempuannya telah meninggal ribuan tahun yang lalu karena ia tidak mampu mencapai alam pertempuran surga. Tanpa tambahan umur dari alam kultivasi baru, ia meninggal dunia. Seiring waktu berlalu, hanya sedikit orang yang masih mengingatnya. Bahkan banyak orang tua yang hadir pun telah melupakannya. Karena Xiang Shaoyun mengetahui tentang adik perempuannya, tidak diragukan lagi bahwa ia adalah reinkarnasi Xiang Dingtian. Leluhur, sapa Xiang Yujing sambil berlutut. Setelah mengetahui bahwa ayahnya telah berjuang sampai mati untuk klan dan bukannya mati karena rencana Xiang Dingtian, kebenciannya terhadap Xiang Dingtian telah berkurang drastis. Xiang Shaoyun berkata, Anda harus memanggil saya paman. Saya berasal dari generasi ayah Anda. Sebenarnya, dia sepupu saya. Paman, Xiang Yujing memanggil dengan susah payah. Memang benar, Xiang Shaoyun adalah reinkarnasi Xiang Dingtian, tetapi dia juga saat ini adalah keturunan muda dari keluarga cabang. Xiang Shaoyun berkata kepada semua orang, kalian semua boleh berdiri. Mulai sekarang, panggil saja saya Xiang Shaoyun. Xiang Dingtian sudah menjadi bagian dari sejarah. Semua orang berdiri dan menatapnya dengan ekspresi rumit, tidak tahu harus berkata apa. Terlepas dari kontroversi seputar Xiang Dingtian, dia tetaplah salah satu ahli terkuat yang pernah muncul dari klan mereka. Karena itu, dia pantas mendapatkan penghormatan mereka. Namun, reinkarnasinya kali ini juga lebih muda dari mereka, sehingga hierarki senioritas tampaknya menjadi kacau balau. Salah seorang lelaki tua berkata dengan hati-hati, leluhur, kita tidak bisa membiarkan sistem senioritas menjadi kacau. Tetapi karena Anda telah bereinkarnasi, mulai sekarang kami akan meminta para junior klan memanggil Anda sebagai leluhur kecil. Sedangkan kami akan memanggil Anda sebagai penguasa tertinggi. Bagaimana menurut Anda? Bagaimanapun, Anda adalah penguasa tertinggi. Orang lain menyuarakan persetujuannya, ya, kami akan memanggilmu sebagai yang mulia sementara yang lain bisa memanggilmu sebagai leluhur kecil. Ini adalah solusi paling tepat untuk masalah senioritas. Tidak seorang pun berani membantah, dan mereka menyuarakan persetujuan mereka satu demi satu. Leluhur kecil. Itu ide bagus, kata Xiang Shaoyun sambil menggosok dagunya. Dia lebih dari sekadar layak menjadi leluhur kecil klan tersebut. Tentu saja, dia juga sangat terkejut bahwa dia bisa dengan mudah mendapatkan pengakuan klan. Meskipun demikian, tetap bagus bahwa segala sesuatunya berkembang seperti ini. Ini menyelamatkannya dari banyak kesulitan. Selanjutnya, ia menghabiskan waktu untuk mengenal para ahli alam pertempuran surga ini. Xiang Yujing bertugas memperkenalkan semua orang kepadanya. Ia tidak lagi menyimpan kebencian terhadap Xiang Shaoyun. Sebaliknya, ia bahkan merasakan sedikit kedekatan. Lagi pula, ini adalah pamannya, seseorang dari generasi ayahnya. Selain itu, Xiang Shaoyun mengenal ayahnya dengan baik.
Dengan cara tertentu, perasaan Xiang Yujing terhadap ayahnya telah berperan dalam mengubah pendapatnya tentang Xiang Shaoyun. Perlu diketahui bahwa hampir semua orang dari generasi itu telah meninggal dunia. Sangat sedikit orang yang mengetahui peristiwa saat itu yang masih hidup. Namun, ada seseorang yang masih belum sepenuhnya menerima Xiang Shaoyun. Dia adalah Xiang Yangxuan, seseorang yang baru saja naik pangkat di klan tersebut. Dia adalah sepupu Xiang Yangsan. Sambil menatap Xiang Shaoyun, dia berkata, "Aku tidak percaya sepatah pun kata yang kau ucapkan." Seketika, suhu aula terasa menurun. Karena sebagian besar dari mereka telah mengakui identitas Xiang Shaoyun, cukup mengejutkan bahwa masih ada yang berani menyuarakan pendapat berbeda. "Yangxuan, omong kosong apa yang kau ucapkan? Minta maaflah kepada penguasa tertinggi," bentak salah satu lelaki tua itu. "Aku mengatakan yang sebenarnya. Aku tidak percaya dia adalah reinkarnasi leluhur Xiang Dingtian," kata Xiang Yangxuan dengan penuh percaya diri. "Bukti apa yang kamu miliki?" tanya seseorang. Xiang Shaoyun juga menatapnya dengan rasa ingin tahu. Dia bisa merasakan aura permusuhan yang jelas terpancar dari Xiang Yangxuan. Tanpa ragu, dia tahu segalanya tentang leluhur. Tapi kurasa dia mungkin mewarisi warisan leluhur secara kebetulan karena garis keturunan klan Xiang mengalir dalam dirinya. Jika ada orang lain dari klan kita yang mengalami hal serupa, mereka juga bisa mendapatkan semua pengetahuan tentang leluhur itu. Karena itu, dia pasti berpura-pura menjadi leluhur. Dia menghina leluhur kita. Junior seperti ini pantas dihukum mati, kata Xiang Yangxuan dengan tatapan tajam. Dia bahkan melepaskan aura alam pertempuran surganya dan mengirimkannya menghantam Xiang Shaoyun. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Sekiranya teman-teman menghadapi masalah video diputar dalam bahasa Inggris, coba tukar kepada bahasa Indonesia original melalui cara ini. Semasa mendengarkan, pencet tombol setting di atas kanan video, pilih audio track dan tukar bahasa.